Yesus, Shalom. Salam sukacita, tetap semangat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harjito, dalam RHBS, Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari ini Sabtu, 29 Oktober 2022. Saya akan menyampaikan renungan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Perikopnya ada dua. Yang pertama, lagi penyembuhan pada hari Sabat. Yang kedua, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Saya beri tema kerendahan hati. Ayat yang berkesan bagi saya yaitu ayat 11 yang bunyinya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bro and sis, biasanya orang sangat senang menerima penghargaan. Karena itu menunjukkan kemampuan dan kelebihannya. Namun bisa saja penghargaan membuat seseorang menjadi tinggi hati. Dalam perumpamaan pertama, Yesus memperingatkan bahwa penghargaan bukan merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi ambisi, tetapi merupakan anugerah. Karena itu jangan merasa layak untuk mendapatkan tempat, untuk kehormatan, atau memburu penghargaan demi gengsi, harga diri, atau untuk menaikkan status sosial. Bisa saja itu jadi berbalik, mempermalukan diri kita sendiri. Terlebih bila kita berhadapan dengan orang yang memang benar-benar pantas mendapatkannya. Kalau memang layak untuk memperoleh penghargaan, kita pasti akan mendapatkannya. Ketika Santo Bernardus dari Clairvaux ditanya dan diminta untuk menyebutkan 4 keutamaan Kristiani, dia menjawab, kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati, dan kerendahan hati. Memang kerendahan hati adalah dasar dari banyak keutamaan Kristiani. Dengan melihat bagaimana orang berpacu mencari posisi yang paling dihormati, Yesus mengajarkan orang banyak tentang kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati adalah pengetahuan dan penerimaan diri. Kerendahan hati pertama-tama soal pengenalan diri. Kita mengenal diri kita sampai kita apa kelebihan-kelebihan kita dan apa kekurangan-kekurangan kita. Tentu juga tidak cukup kita mengenal diri kita, tetapi kita harus belajar menerima diri apa adanya. Kita menerima kelebihan kita dan bersyukur kepada Tuhan atas karunia-karunia itu. Tetapi juga sebaliknya menerima kekurangan kita dan berusaha memperbaikinya.
adalah kerendahan hati yang semu kalau kita mengingkari prestasi dan karunia Tuhan yang ada dalam diri kita. Adalah kesombongan kalau kita selalu membela diri walau terang-terangan kita itu bersalah atau memiliki kekurangan. Sikap rendah hati adalah sikap hati yang menghargai, mendahulukan orang lain, dan menganggap dirinya tidak lebih penting dari yang lain. Nilai kerendahan hati saat ini sepertinya sangat sulit dipraktekkan, karena kebanyakan dari kita hidup dalam egoisme, yakni mementingkan diri sendiri. Orang senang mengagungkan dirinya ketika melakukan sesuatu dan meremehkan orang lain. Bro and sis, saya akan membagikan pengalaman iman. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan hingga 62 tahun lebih. Dianugerahi talenta yang luar biasa dan saya belajar untuk mengembangkannya sesuai dengan yang Tuhan percayakan. Dan saya belajar untuk tidak sombong. Sebagai manusia sering dalam hati mengatakan, "Oh, itu saya bisa." Akan tetapi saya menyadari setiap orang pasti dianugerahi kemampuan yang berbeda agar saling melengkapi. Dan saya bisa belajar bersyukur dari orang-orang yang dianugerahi fisik tidak sempurna, tetapi mempunyai talenta dan semangat yang luar biasa. Saya belajar dari Santo Bernardus dari Clairvaux 4 keutamaan Kristiani, yang semuanya adalah kerendahan hati. Semoga dengan pertolongan, bimbingan, dan penyertaan Roh Kudus, saya dimampukannya. Sebagai refleksi, apakah kita mempunyai sikap yang menghargai, mendahulukan orang lain, dan menganggap diri kita tidak lebih penting dari yang lain? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas karunia dan talenta yang Kau berikan kepadaku. Berilah aku kerendahan hati untuk menerima kekuranganku, agar aku beroleh keselamatan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and sis, salam. Salam sukacita. Tetap semangat. Berkah.